Oke, kali ini kita akan mempelajari sebuah framework JavaScript bernama Angular. Angular ini adalah sebuah framework JavaScript yang dibuat dan dikembangkan oleh Google. Teman-teman bisa melihat dokumentasi resminya di angular.io. Di sini sebelum kita memulai menggunakan framework Angular, kita diwajibkan familiar dengan coding JavaScript, HTML, dan juga CSS. Kemudian kita juga diminta untuk menginstal Node.js beserta npm package manager. Untuk npm package manager ini biasanya akan langsung terinstall secara otomatis ketika teman-teman menginstal Node.js. Silakan di-download dulu Node.js-nya di sini, bisa menggunakan versi yang terbaru atau menggunakan versi yang direkomendasikan. Install seperti biasa. Kemudian untuk mengecek apakah Node.js kita sudah terinstall dengan baik dan benar, teman-teman bisa menggunakan git bash atau menggunakan command prompt bawaan Windows. Untuk mengeceknya silakan gunakan sintak node minv. Nah, di sini didapatkan kalau versi Node.js saya berada di versi 14.17. Kemudian npm minv, npm saya berada di versi 6.14. Oke, setelah Node.js dan npm terinstall dengan baik dan benar, kita di sini diminta untuk menginstal Angular secara global di perangkat kita. Gunakan sintak npm install min g add angular/cli di command prompt ini. Kebetulan di sini karena saya sudah menginstal, jadi saya sekarang ingin mengecek berapa sih versi Angular yang terinstall di komputer saya menggunakan ng version. Oke, di sini sudah didapatkan kalau Angular CLI saya itu berada di versi 10.1.6. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat sebuah project baru menggunakan framework Angular ini. Kita gunakan sintak ng new belajar Angular, belajar saja. Jadi sintak ng new ini merupakan sintak dasar untuk membuat sebuah project menggunakan Angular, sementara belajar itu adalah nama folder atau nama project yang akan dibuat. Jadi di sini kalau dilihat saya berada di desktop, jadi nantinya folder project kita itu akan ada di desktop. Kita tunggu proses ini berjalan sampai selesai. Oke, di sini project Angularnya sudah selesai dibuat. Sekarang saya akan masuk ke folder project kita, kemudian saya buka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan ada beberapa untuk baru membuat project, kita akan mendapatkan beberapa folder. Jadi susunan folder dari Angular ini yang pertama itu ada E2E, end-to-end ya. Folder end-to-end ini biasanya digunakan untuk unit testing. Kemudian ada folder node modules, folder src. Kemudian ada file-file configuration lainnya di bawah. Nah, kita akan sering ngoding di dalam folder src. Di dalam folder src ini ada app, ada asset, ada environment. Kemudian ada index HTML, style CSS, dan lain-lain. Nah, di environment ini ada environment untuk production dan juga environment untuk development. Kemudian dalam asset itu teman-teman bisa masukkan misalnya gambar, icon, dan lain-lain. Kemudian di dalam app, folder app itu ada app komponen CSS, HTML, dan TS. Nah, untuk spek TS ini merupakan folder untuk unit testing juga, jadi kita abaikan saja dulu. Kemudian juga ada di sini app modul. App modul ini merupakan sebuah modul dari Angular, modul induk ya. Jadi apabila teman-teman membuat komponen baru atau install library baru, itu akan didefinisikan di sini jika dibutuhkan.
Oke, kita di sini langsung saja coba menjalankan Angularnya menggunakan sintak ng-serve. Nah, kalau ini dijalankan ya, ini akan otomatis running di localhost 4200. Nah, kadangkala di komputer kita misalnya atau di komputer teman-teman itu port 4200 sudah digunakan oleh service lain. Nah, kita bisa menggunakan port lain dengan cara menambahkan spasi strip port 3000. Nah, otomatis Angularnya akan dijalankan di port 3000. Tapi di sini saya menjalankan pakai ng-serve saja karena port 4200 saya kosong. Di sini untuk Angular Analytic ya 0 aja. Silahkan tunggu proses build-nya atau compilernya berjalan sampai selesai. Oke, proses compile-nya sudah selesai. Sekarang kita buka browser, localhost 4200. Oke, seperti inilah tampilan dari Angular yang baru saja kita install. Ini adalah tampilan defaultnya. Nah, di sini saya coba buka app komponen HTML ya. Saya mau mendemokan kalau ini saya hapus semua, kemudian saya save. Maka di sini juga tanpa reload ya. Di sini juga akan kosong. Di sini saya mau tambahkan tag HTML H1, H2, misalnya halo. Oke, tampil halonya. Kemudian di sini saya mau bikin tag paragraf. Kita save. Oke, halo, perkenalkan nama saya Zel gitu. Nah, kemudian ada juga namanya app komponen CSS. Nah, di sini saya coba H2 color misalnya red. Nah, otomatis tag H2 yang ada di sini akan berubah menjadi red colornya. Nah, kemudian ada juga namanya app komponen TS. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan variabel dalam sini. Nah, contohnya di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama name dengan tipe data string. Oke, seperti ini ya untuk buat variabel ya, seperti ini. Nah, saya mau ngisi variabelnya dengan nama saya Zel. Nah, kemudian di HTML-nya saya mau ganti Zel ini menjadi variabel yang ada di app komponen TS, yaitu name. Nah, cara menampilkan variabel di sini kita cukup menggunakan kurung kurawal 2 kali, kemudian isinya kita isi dengan nama variabel yaitu name. Kita save. Oke, di sini tetap ya Zel. Kita coba Dianto. Oke, di sini sudah berubah Dianto. Nah, di sini kita juga bisa bikin function nih. Functionnya namanya misalkan on click seperti itu, console log klik gitu. Nah, di sini kita buka inspect element, kita buka tab console. Oke, di HTML-nya saya buat sebuah button dengan teks klik. Kemudian di sini saya buat eventnya klik yang memanggil function on click. Kita save.
Kemudian kalau misalnya tombolnya kita klik, nah di console log akan ada teks klik. Oke, di sini saya coba untuk mengubah eventnya. Kalau tadi saya eventnya console log, sekarang apabila tombol ini diklik, saya akan merubah nama yang ada di sini. Oke, caranya this name sama dengan Zel, seperti itu. Kita coba save, klik. Nah, jadi kalau misalkan kita memanggil function memanggil variabel yang sudah kita deklarasikan di sini, di dalam kelas ini juga kita harus menyertakan this di depan nama variabel. Tapi kalau kita mau menampilkan variabelnya di HTML, kita harus menggunakan double kurung kurawal seperti ini, kemudian isinya adalah nama variabel, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.